Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami merasa perlu untuk terus mengingatkan tentang protokol kesehatan, utamanya bagi Bapak Ibu yang rindu dan berencana untuk mengikuti ibadah ragawi. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk selalu mendaftar terlebih dahulu atau melakukan pendaftaran dengan 3 cara, yaitu scan barcode, lalu call center, dan juga bisa menghubungi Radio Sejahtera FM. Karena 2 fungsi pendaftaran. Yang pertama, memastikan Bapak Ibu mendapatkan kuota di tempat ibadah Bapak Ibu. Yang kedua, memastikan atau memudahkan kita melakukan tracing atau penelusuran ketika ada penularan. Dan kiranya ini menjadi berita yang sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara. Dan jangan pernah lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan air sabun yang mengalir. God bless you. Salam adik-adik. Mari bergabung bersama kakak-kakak di SD Kristen Shining Star. Formulir pendaftarannya gratis loh, segera diisi ya. Bapak bisa isi melalui scan barcode atau klik langsung link yang tertera. Kakak tunggu ya adik-adik semua. Kakak tunggu adik-adik semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shining Star, We are smart. we are cheerful. We are shine. Yes, I can do it. Shalom warga gereja Surabaya. Sesuai dengan arti dari gereja yaitu eklesia, berdiri pintu gerbang, menentukan nasib kota. Maka pada tanggal 9 Desember nanti kita semuanya akan menentukan nasib kota kita yaitu Surabaya. Jadi jangan ada satupun yang golput. Ambil bagian karena ini adalah tugas kita menentukan nasib kota kita. Tuhan Yesus memberkati. Warga gereja Kota Surabaya, mari tanggal 9 Desember tahun 2020 menjadi waktu dan momentum kita untuk menjadi warga kota yang peduli bagi Kota Surabaya. Dengan pergi ke TPS untuk memilih wali kota dan wakil wali kota berikutnya. Mari tetap gunakan protokol kesehatan. Kita percaya Tuhan memberkati setiap kita untuk berperan dan jadi berkat bagi Kota Surabaya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam semua warga gereja Surabaya. Mengingatkan kembali tanggal 9 Desember 2020 kita akan memilih calon pemimpin kota Surabaya yang baru. Anda yang sudah punya suara, gunakan suara Anda sebaik-baiknya. Jangan golput, jangan sampai tidak memilih, jangan cuek dengan kota Anda. Karena suara Anda akan menentukan siapa yang akan memimpin kota Surabaya 5 tahun ke depan. Jadi, ojo lali ya. Tanggal 9 Desember, nyoblos rame-rame. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera warga gereja Surabaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bukan hanya mendoakan kesejahteraan kota kita, tetapi firman Tuhan menginginkan kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota kita. Nah, salah satu caranya adalah Desember 9 yang akan datang, kita akan ada pilwali atau pilkada. Nah, saya berdoa dimanapun Anda berada, supaya Anda tidak hanya tinggal diam di rumah, tetapi Anda berani keluar dan mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dan kita semua juga menghidupi firman dan kita mengusahakannya dengan berpartisipasi. Of course, kalau saudara mungkin takut karena ada COVID-19, well, Anda bisa keluar dengan sebuah tanggung jawab. Anda bisa make sure Anda memakai perlengkapan yang baik, Anda memakai masker medis, pakai face shield, Anda melakukan itu sehingga
Anda juga bisa berpartisipasi untuk mengusahakan kesejahteraan kota kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa ya, tanggal 9 Desember ini kita akan ada pilkada untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Surabaya ini. Pesan saya, gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya. Jangan golput. Ingat bahwa pilihan kita menentukan masa depan kota Surabaya yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara warga Surabaya. Jangan lupa tanggal 9 Desember. Gunakan hak pilih kita. Datang ke TPS-TPS. Dan itu adalah kewajiban kita. Pemilihan kepala daerah, terutama kota Surabaya, adalah perpaduan dari kewajiban dan hak. Di dalam kita memberikan kewajiban, kita berhak untuk memilih siapa. Di dalam hak kita untuk memilih siapa, Anda wajib untuk memberikan. Oleh karena itu, datanglah 9 Desember, ini adalah perayaan demokrasi di Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sudah saatnya orang percaya yang ada di gereja untuk secara aktif untuk terlibat dalam pemungutan suara untuk Surabaya lebih baik ke depan. Segera datang 9 Desember ke tempat-tempat pemungutan suara. Tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Mari kita bersama-sama untuk memilih wali kota yang terbaik. Jangan golput. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 kita akan melakukan pilwali. Gunakan hak pilih kita untuk memilih calon wali kota Surabaya untuk memimpin 5 tahun ke depan. 1 suara berarti untuk menentukan masa depan kota Surabaya. Jangan golput, gunakan hak pilih kita. Pilihlah pemimpin yang siap untuk bekerja keras membangun kota Surabaya demi kebaikan masyarakat kota Surabaya semuanya. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Malam hari ini di dalam ibadah doa malam 3 Desember 2020, saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube channel, Facebook maupun Radio Sejahtera FM. Kiranya damai sejahtera melingkupi Bapak Ibu Saudara semua dan kita semua yang menyaksikan. Saya percaya di dalam doa malam ini yang sakit akan disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, karena kita percaya pengharapan kita hanya ada di dalam nama Yesus. Dia yang berjanji, Dia akan tepati segala janjinya. Firman-Nya ya dan amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat atas setiap kita, umat-umat yang berharap kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dan saya mohon dengan hormat Bapak Kristianus Maskan akan berdoa membuka ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Malam yang penuh kerinduan untuk kami datang kepadamu, untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Biar Kau yang memimpin kami Tuhan, supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu. Karena pertolongan kami datang daripada-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami muliakan. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Kami buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segala kerinduan kami.
Biar setiap kami yang haus Tuhan disegarkan. Biarkan kami yang lapar dipuaskan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terimalah segala pujian kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan dengan segala kerinduan kami, memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami indah
sesuai dengan rencana-Mu atas hidup kami. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu jadikan kami indah serupa rencana-Mu Tuhan, sesuai rencana-Mu dalam hidupku. Haleluya, mulialah nama-Mu dalam hidupku, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, kami puji Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Engkau Tuhan. Tiralabaya sabarabaya kami agungkan Engkau di tengah-tengah pujian ini Tuhan. Dan nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimasyurkan, nama-Mu diagungkan di tengah kami Tuhan. Firman mengatakan saat nama-Mu ditinggikan di bumi, maka Engkau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan Engkau. Sebab hanya satu nama yang layak untuk kami agungkan, satu nama yang layak kami tinggikan, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber penyembahan kami. Hanya kepadamu kami naikkan segala pujian kami. menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak di
Mari bersyukur atas kehidupan kita. Mari bersyukur karena kasih-Nya yang besar. Kaulah sumber kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami hidup Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan-Mu. sebab Engkaulah sumber penyembahan kami. Mari umat Tuhan yang berada di rumah, angkat tanganmu dan katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Kau yang layak. Kami percaya Tuhan, Kau yang layak. Saat kami menaikkan pujian bagi-Mu, Kau mengangkat setiap beban kami, Kau mengangkat setiap penyakit kami. Sesuatu yang besar terjadi, mujizat terjadi, sebab ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, bersyukur di hadapan Allah untuk kasih setia-Nya yang terus berlaku dan menyertai setiap saudara dan saya, bahkan sampai hari ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan, kami yang ada di rumah-rumah,
dimanapun kami berada, dan kami mengikuti dari YouTube channel, Facebook, dan juga radio Sejahtera FM. Kiranya Tuhan, tangan kuat Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang janjinya sempurna dan pasti akan digenapi. Dan kami bersyukur Tuhan, kiranya malam hari ini ya Tuhan, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang menyertai setiap kami, Engkau Allah yang meneguhkan kami, Engkau Allah yang memberi kami damai dan sejahtera, Allah yang memberikan kami kelegaan ya Tuhan. Di dalam setiap kesesakan kami tahu pasti Allah sumber damai sejahtera itu, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang senantiasa berjalan di depan kami. Dan malam hari ini pun kami tahu ya Tuhan, Allah Engkau yang akan berfirman bagi setiap kami. Tuhan, biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan bila sebentar kami juga akan berdoa dan saling mendoakan, kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam pada tanggal 3 Desember 2020. Tanpa terasa kita sudah ada di dalam penghujung tahun 2020. Sepertinya baru kemarin kita ada dalam masa-masa pandemi, di mana setiap kita dikejutkan oleh situasi dan kondisi yang ada. Virus yang demikian cepat menyebar. Dan bahkan secara cepat akhirnya kehidupan atau kebiasaan hidup kita berganti, berubah. Ada istilah baru yang disebutkan the new normal atau kebiasaan baru atau kenormalan yang baru. Dan tanpa terasa kenormalan yang baru itu sudah kita hidupi bersama kurang lebih 8 sampai 9 bulan hari ini. Dan oleh anugerah Tuhan saya percaya saudara dan saya ditemukan dalam pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu mari kita ada dalam ucapan syukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Begitu baik, begitu luar biasa, begitu dahsyat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, seringkali hal yang kecil tapi sering dilupakan adalah ucapan syukur kita. Kalau hari ini saudara dalam keadaan sehat, saudara dipulihkan, saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semua kebutuhan saudara dicukupkan oleh Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Ada keluarga, anggota keluarga kita bersama-sama dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu malam ini saya akan menyampaikan satu topik khotbah yang berjudul Life on a Mission. Hidup dalam sebuah misi. Mari kita buka bersama di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Saya baca sampai ayat yang ke-17. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Perikop yang ada di Alkitab kita di sana disebutkan dipilih untuk diselamatkan. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-13, 3, 2, 1. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita
dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Life on a mission. Hidup dalam sebuah misi. Saya kutip sekali lagi ayat yang ke-17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diselamatkan oleh kuasa Injil. Injil atau gospel atau kabar baik itu, di mana Kristus datang ke dunia ini. Ya, Allah Bapa di surga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita kembali diingatkan dan mengucap syukur untuk sebuah kebenaran ini, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan dia menyatakan bahwa Yesus datang untuk menebus setiap orang berdosa dan memberi pengharapan bagi dunia yang gelap ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita juga harus ingat bahwa ketika kasihnya saudara dan saya alami, anugerahnya boleh saudara nikmati sampai malam hari ini. Kita yang dulu jauh sekarang dekat. Kita yang dulu binasa oleh dosa, oleh pelanggaran dan kesalahan kita. Hari ini kita boleh berkata ya Aba, ya Bapa. Saudara sebagai ahli waris. Saudara, selayaknya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi tidak hanya mengucap syukur, kita bersuka cita menikmati status yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau bukan lagi orang buangan. Kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah anak-anak Allah. Wow. Bukankah ini sesuatu yang perlu saudara dan saya syukuri? Bahkan disyukuri setiap hari. Ketika kita lemah, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mungkin mulai putus asa, biarlah malam hari ini menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa saudara dan saya sudah dipilih oleh Allah. Bahkan dikatakan ayat yang ke-13, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Maka dari awal tadi saya katakan, seringkali mengucap syukur ini sederhana. Mengucap syukur ini mungkin hal yang kecil, tapi seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Tapi biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan dan menegur kita sekali lagi bahwa di situ dikatakan kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Rasul-rasul ketika itu bersuka cita. Saudara bisa bayangkan rasul-rasul yang sebelumnya mengikut Kristus. Yesus ketika berjalan di atas muka bumi ini, mereka diajar, mereka menjadi murid Kristus. Bahkan mereka hidupnya diubahkan. Bahkan ketika Yesus naik kembali ke surga, ada Roh Kudus yang datang, tinggal, dwelling di dalam kehidupan murid-murid ini, sehingga mereka dimampukan untuk memberitakan Injil, memberitakan gospel, kabar baik itu dengan berani. Dan Alkitab menceritakan ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang Kristen yang akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Jadi bagi para rasul, Bapak Ibu Saudara, melihat ada begitu banyak jiwa yang datang, mulutnya mengaku Yesus, ya lututnya bertelut, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya ada sukacita yang begitu luar biasa. Makanya mereka juga perlu mengingatkan diri mereka sendiri, bahwa mereka harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara, saya percaya di dalam masa pandemi, dalam 8 dan menuju 9 bulan ini, ada begitu banyak orang yang terdampak. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Ada begitu banyak orang-orang yang bahkan kehilangan anggota keluarga mereka. Dan tidak sedikit yang bahkan secara ekonomi terdampak.
kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, dan seterusnya. Tapi saya percaya, di balik koin yang lain, di balik satu kenyataan yang berbeda, ada begitu banyak orang yang juga mengalami pertolongan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah, yang mungkin bahkan kehilangan pekerjaan, Tuhan cukupkan bahkan sampai hari ini. Dan kita mendengar ada begitu banyak kesaksian demi kesaksian, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang letih lesu, saudara ada kesegaran yang baru. Dan kalau itu adalah saudara yang mengikuti ibadah doa malam ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya pribadi mendengar ada begitu banyak hari-hari ini orang datang kepada Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tetap berdoa dan percaya, biarlah masa-masa ini akan disebut masa penuaian besar. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang malam hari ini bahkan mengikuti ibadah doa malam ini. Kalau itu atau Anda orangnya, kalau hari ini Anda masih merasa ragu, Anda merasa sudah mulai membuka hati tapi masih ragu-ragu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Oleh karena itu saudara, jangan keraskan hati saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui Dia ada dalam setiap lakumu. Jadikan Dia sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama, sekali lagi, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk keadaan Bapak Ibu Saudara, untuk keadaan kita, tapi juga mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk orang-orang yang sudah ditolong hidupnya oleh Tuhan. Untuk orang-orang yang sudah datang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman mengucap syukur. Mengucap syukur. Ada begitu banyak alasan kita mengeluh. Ada begitu banyak alasan untuk kita bersungut-sungut. Tapi malam ini saya mau katakan ada begitu banyak juga alasan kita untuk mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, seterusnya di sana dikatakan sebab Allah, atau sebelumnya ya, mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh. Ya, di dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara, life on mission. Hidup kita ini punya misi. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, kita juga dikuduskan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak berdiam diri. Berkat, anugerah, sukacita, kasih karunia, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tidak seharusnya berhenti kepada saudara dan saya. Tidak hanya berhenti kepada gereja Tuhan. Makanya gereja itu juga disebut panggilannya eklesia. Gereja yang dipanggil keluar untuk jadi berkat. Kita dipanggil, kita dipilih, ya kita diselamatkan, ya kita dikuduskan oleh roh. Dan kebenaran yang kita percayai. Tapi berikutnya di situ dikatakan, mari kita juga punya misi untuk jadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana. Ayat 14 dengan jelas berkata, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Jadi rasul-rasul ini memberitakan Injil sehingga ada begitu banyak orang percaya. Dan biarlah dengan Injil yang sama, Injil yang diberitakan oleh para rasul, kabar baik itu, gospel itu. Injil itu apa? Kabar baik tentang apa? Bahwa manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa Roma 6:23 itu maut, kebinasaan. Tapi syukur kepada Allah, oleh anugerahnya saudara dan saya diselamatkan. Oleh karya Yesus di atas kayu saliblah saudara dan saya diselamatkan. Itulah Injil, itulah berita Injil. Dan itu harus menjadi fokus gereja hari-hari ini. Dengan cara yang sama, Injil atau pemberitaan Injil yang kita dengar, kita diselamatkan,
mari dengan cara yang sama kita juga mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan cuma puas jadi orang Kristen, jangan cuma puas sudah terima keselamatan, terima kabar baik, Injil itu. Tapi saudara dan saya tidak kemana-mana, saudara dan saya tidak melakukan apa-apa. Tapi malam hari ini dengan kuat Roh Kudus menuntun saudara, mengingatkan kita, gereja Tuhan, khususnya keluarga besar, DSCM, Diaspora Sejahtera Caring Ministry. Mari, ya, sebentar akan mengakhiri tahun 2020. Mari kita mempersiapkan diri saudara dan saya. Ya, pertama mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah nyatakan, anugerahnya begitu luar biasa, keselamatan yang datang daripada Kristus Yesus. Tapi yang berikutnya mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang mengkabarkan berita baik. Orang-orang yang membawa berita baik ke dalam dunia yang gelap ini. Oleh karena itu, ayat yang ke-15 dengan jelas dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yes, kita harus jadi berkat, kita harus mengabarkan Injil, tapi ingat, saudara harus punya fondasi yang kuat. Sekarang banyak pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, ya, saudara mengabarkan Injil yang lain. Di dalam Galatia dengan jelas dikatakan ada Injil yang lain. Yang tidak berpusat kepada Kristus. Pusatnya diri sendiri, antroposentris. I can do it, aku bisa, engkau bisa, kita bisa. No, kita tidak bisa, tapi Tuhan yang memampukan kita. Itulah kekuatan Injil yang menjadi kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, punyailah ya fondasi yang kuat, berdiri di dalam ajaran-ajaran yang sehat. Saudara dan saya yang malam hari ini mungkin belum bergereja lokal, mari bertumbuh dalam gereja lokal dimanapun saudara berada. Kalau saudara menganggap DSCM adalah gereja lokal saudara dimanapun, saudara di DSCM ada kurang lebih 40-41 kota. Saudara, mari bertumbuh di dalam gereja lokal saudara. Menerima pengajaran-pengajaran yang sehat. Yang berdasarkan firman Tuhan. Dan berpusat kepada Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di sana dikatakan, dan Ia, ayat 16, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sudah mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan, pemeliharaan yang begitu sempurna, kasih karunia-Nya yang menyelamatkan saudara. Saudara mengabarkan kabar baik yang sama yang saudara terima. Saudara menjadi pekabar-pekabar Injil dimanapun saudara berada. Saudara harus menjadi kesaksian di tempat pekerjaan saudara. Bagi murid-murid saudara, bagi pasangan saudara, bagi istri, suami, orang tua, anak. Di tempat pekerjaan, supervisor saudara, manajer saudara, ya direktur saudara. Harus mendengar Injil dari kehidupan saudara. Tapi yang berikutnya saudara, ada pengharapan dan penghiburan yang abadi yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mungkin dalam prosesnya saudara mengalami aniaya. Saudara, gereja nggak boleh alergi dengan yang namanya penderitaan. Gereja nggak boleh alergi dengan namanya aniaya. Tapi di dalam itu semua, kita tetap akan berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang meluputkan kita, Tuhan Yesus yang menguatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dikatakan di poin yang terakhir ini, ada penghiburan abadi. Saudara, dunia ini mengenal entertainment. Dunia ini mengenal hiburan. Bahkan banyak gereja dengan begitu banyak alasan ya menciptakan sebuah gimmick-gimmick, menciptakan sebuah metode, program-program yang membuat akhirnya gerejanya menarik, bisa menghibur jemaat. Saya tidak berusaha untuk menghakimi hal itu, tapi kiranya malam hari ini kita disadarkan
tidak ada penghiburan yang sejati selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara bisa dapatkan entertainment atau hiburan ya melalui dunia, melalui layar kaca, melalui handphone saudara, ada di YouTube channel, mungkin melalui TV kabel saudara, melalui budaya Hollywood, film-film yang saudara saksikan. Tapi tidak ada penghiburan yang sejati selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada kelegaan, ada damai sejahtera, dan ada pengharapan bagi saudara. Oleh karena itu saudara, di situ dikatakan kiranya pengharapan dan penghiburan yang abadi ini menghibur saudara. Tapi menghibur kita dalam apa? Bukan dalam hal waktu kita menganggur, bukan dalam hal kita ongkang-ongkang kaki, nggak lakukan apa-apa. No, di situ dikatakan penghiburan yang abadi itu menghibur dan menguatkan hatimu. Menghibur tapi sekaligus menguatkan dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Pekerjaan baik dan perkataan baik yang keluar dari setiap pribadi orang Kristen itu adalah buah dari keselamatan saudara. Karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ditemukan menjadi orang-orang yang responsif akan kasih Tuhan. Ya, bersedia menyediakan diri ya sehingga Roh Kudus dapat bekerja dengan sempurna dalam hidup saudara. Supaya melalui hidup Bapak Ibu Saudara ada pekerjaan baik, ada perkataan baik yang Tuhan Yesus atau Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai isinya gereja cuman apa? Cuman nyinyir, cuman gosip, cuman cerita ini itu, jelek-jelekkan satu dengan yang lain. Saya berdoa malam hari ini tidak ada lagi gosip di dalam gereja, apalagi di keluarga besar DSCM. Tidak ada lagi orang yang saling menjelekkan satu dengan yang lain, bahkan merongrong ya satu dengan yang lain. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kiranya karya Roh Kudus itu nyata dikerjakan secara sempurna di dalam setiap kehidupan orang percaya, menghibur dan memberi pengharapan. Dan di situ dikatakan di dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Mari kita belajar untuk taat akan karya Roh Kudus dan melakukan pekerjaan baik, menyebarkan Injil, ya menjadi Injil bahkan menjadi buku yang terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dalam perkataan yang baik, dalam pekerjaan yang baik yang saudara dan saya lakukan. Dan kiranya saudara dan saya yang malam hari ini mengikuti ibadah doa malam ini kembali diingatkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di sana dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya malam hari ini kita mengakui sepenuhnya kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita dibangkitkan kembali dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia, Tuhan, mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati saudara, meneguhkan saudara, menyegarkan saudara. Bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, beritakanlah Injil dimanapun dan kapanpun saudara ada. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup di dalam pengharapan, dalam penghiburan Allah. Penghiburan kita yang sejati itu ada di dalam Dia. Dan kita ditemukan melakukan pekerjaan-pekerjaan dan memperkatakan perkataan baik. Jadi teladan dimanapun saudara berada. Ini doa saya malam ini. Kiranya setiap saudara yang bekerja, saudara bekerja untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kalau saudara pegawai, jadilah pegawai yang jadi teladan bagi pegawai yang lain. Bahkan saudara membuat impresi, membuat kesan-kesan yang baik bagi atasan saudara. Kalau saudara punya pegawai, saudara memiliki perusahaan, mari kita jadi teladan yang baik bagi anak-anak buah kita. Kalau saudara guru, jadilah guru yang baik. Saudara murid, jadilah murid yang baik. Dalam pekerjaan baik, dalam perkataan baik. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Memberi pengharapan, memberi penghiburan yang sejati. Oleh karena itu malam hari ini mari kita
pakai gunakan kesempatan kita untuk berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang pertama saya mau pakai malam hari ini dan mengingatkan setiap saudara, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah-daerah yang akan diadakan pilkada, pemilihan langsung baik itu wali kota dan wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati. Yang jelas yang saya tahu ada di Surabaya dan juga ada di Kabupaten Malang. Oleh karena itu malam hari ini mari kita pakai kesempatan ini untuk berdoa bersama-sama. Bapak Ibu sebagai warga gereja, kalau Bapak Ibu masuk di kabupaten itu atau masuk di kota itu, mari jangan abai. Mari kita peduli, kita gunakan hak pilih kita. Kita datang ke TPS, kita menggunakan semua protokol kesehatan, kita jaga jarak, kita cuci tangan. Jadilah warga negara yang baik, warga kerajaan surga yang mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan saudara. Mari kita bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah menyelesaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, menyampaikan hati Tuhan malam hari ini. Untuk setiap kami dapat mengucap syukur untuk anugerah yang kami sudah terima, untuk Injil yang sudah menyelamatkan kami, dan kiranya kami diingatkan dengan Injil yang sudah menyelamatkan kami, dengan Injil yang sama juga Tuhan. Kami boleh memberitakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan, kami boleh ditemukan sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik, memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun. Karena ada penghiburan dan pengharapan yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Malam hari ini kami mau berdoa, bersepakat bersehati untuk pilkada serentak tanggal 9 Desember tahun 2020. Di beberapa tempat di seluruh Indonesia kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ada keamanan, ada kestabilan politik ya Tuhan yang terjadi di atas bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap calon-calon maupun baik bupati, wali kota maupun gubernur yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemilihan Tuhan nyata atas hidup mereka. Kami percaya pemerintah datang daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memilihkan yang terbaik bagi setiap daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kota kabupaten yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin-pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Roh takut akan Tuhan Kau nyatakan ya Bapa. Kami berdoa hikmat dan wahyu Tuhan turunkan atas mereka ya Bapa. Dijauhkan dari semua money politik. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memilih calon yang terbaik bagi setiap kota, kabupaten, provinsi yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk KPU, kami berdoa untuk petugas TPS yang ada. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati mereka, memberi kekuatan kepada setiap mereka. Tuhan, tidak ada dispute, tidak ada Tuhan kekacauan, dijauhkan dari kericuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, kami berdoa untuk cuaca. Tuhan, kiranya tanggal 9 Desember Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati Indonesia. Ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, tergolek lemah, baik di rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit yang ada. Baik yang ada di Kota Malang, di Surabaya, di berbagai provinsi yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, sebutkan nama-nama mereka. Tuhan, kiranya oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berkata, bangkitlah, karena Yesus telah menyembuhkanmu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah mujizat Tuhan terjadi malam hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau yang menyembuhkan mereka, yang mau mentahirkan mereka. Tuhan, Kau yang memulihkan keadaan mereka. Mereka yang ada di dalam kondisi yang terjepit karena ekonomi mereka. Karena mereka beberapa dari kami kehilangan pekerjaan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hiburkan hati mereka, beri mereka kelegaan. Kami tahu ada pengharapan di dalam Tuhan, ada penghiburan yang abadi di dalam Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, cukupkan segala kebutuhan mereka, berikan mereka jalan keluar ya Tuhan. Kami percaya pintu-pintu yang tertutup berabad-abad dibukakan oleh Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang baru sembuh dari COVID-19. Kami sungguh mengucap syukur.
untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Kami berdoa bagi mereka yang masih ada di rumah sakit, di ICU yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan keadaan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Berdoa hari ini juga untuk persiapan Natal Tuhan, baik Natal anak maupun Natal umum, dimanapun mereka berada, di DSCM yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Natal, yaitu harapan bagi generasi ini, menjadi momentum kami bersama, momentum Tuhan untuk bangsa ini. Kami boleh melihat bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan damai sejahtera datang daripada surga. Kami memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan, dari berbagai macam pulau-pulau yang ada, provinsi, kota, kabupaten, baik yang ada di desa, kelurahan, Tuhan, dimanapun semua orang Indonesia ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami menyatukan hati kami berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi pemimpin bangsa ini, baik eksekutif, legislatif maupun Tuhan yudikatif, presiden, wakil presiden, Tuhan, DPR, anggota DPR, DPD ya Tuhan, bahkan MPR Tuhan berkati, dan juga yudikatif seluruh Tuhan alat kehakiman yang ada, baik itu Jaksa Agung, Tuhan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala upaya, segala rancangan, segala rongrongan jahat atas bangsa ini, kami bersepakat bersehati mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan damai sejahtera, kami melepaskan sukacita, kami melepaskan kemakmuran, kami melepaskan keadilan. Jauhkan bangsa ini dari segala mara bahaya, ancaman-ancaman, potensi bahaya Tuhan yang ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati bangsa ini. Bapa, kami sungguh bersyukur malam ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat DSCM di dalam tangan Tuhan. Mereka yang ragu-ragu, mereka yang imannya sedang goncang, Tuhan, teguhkan mereka. Kirimkan orang-orang yang tepat, pertemukan mereka dengan komunitas yang tepat. Di seluruh MK, mesbah-mesbah keluarga yang ada, komunitas, kelompok-kelompok sel, unity, dimanapun mereka berada, Tuhan, kiranya kami terus bertumbuh sebagai seorang murid Kristus yang sejati, dan bahkan memuridkan bangsa-bangsa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mendengar seruan doa umatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara ketika masuk, ketika keluar, memberkati pekerjaan, memberkati anggota keluarga, bahkan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Mulai malam hari ini, bahkan Maranatha kekal untuk selama-lamanya. Kiranya damai dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, penyertaan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, memberkati mulai malam ini, bahkan Maranatha kekal untuk selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti ibadah doa malam ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Saya percaya kita semua sudah mendapat berkat yang luar biasa. Kita mendapat kekuatan yang baru, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa di dalam doa puasa hari Sabtu jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Jangan lupa like dan subscribe.